dari tim Hadron MTSN 1 Lembuhan Batu akan menyanyikan lagu salawat yang berjudul Bulikti Ya Ummal Hasanain.
Selamat datang di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di MTSN 1 Labuhan Batu 22 Februari 2025. Sebelum memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, kami beritahukan kepada para tamu undangan dan peserta acara untuk tidak mengaktifkan nada dering pada telepon genggam selama acara berlangsung atau memposisikan nada dering pada posisi dia untuk tertib acara dan lancarnya jalannya acara. Jalan-jalan naik kuda, cakep. Naik kuda keliling kota, cakep. Jangan lupa untuk bertegur sapa. Assalamualaikum yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayya nashkurullah ala wazala alladzi qad aqara ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Indeed, we are grateful that each and every one of us are blessed with health and happiness. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May he say, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, who has taught us respectively in order to attain a happy and prosperous life in this world and the hereafter. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Before we begin the occasion, allow me to extend a warm welcome to the esteemed guests attending the commemoration of Isra Mi'raj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as the welcoming of the blessed month of Ramadan 1446 Hijriah, here at MTSN 1 Labuhan Batu on February 22nd, 2025. Sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan di acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperingati penyambutan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di MTSN 1 Labuhan Batu 22 Februari 2025. Muhtaram Ra'isul Ta'lim bil Madrasah fi Mantiqati Labuhan Batu Ad-Doktor Hambali Ritoma Al-Magister Al-Muhtaramah Musyrifatul Madrasah Hajjah Masifah Al-Magister. Yang kami hormati Babin Kamtibmas Kelurahan Kartini Bapak Aibtu M. Isan. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Kartini Bapak Serka Doni Arif Nur Hayat. Warahmatullahi wabarakatuh.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamanya, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kantor Kementerian sedikit melaporkan
bahwasanya kegiatan Isra Mi'raj ini sebelumnya kita juga melaksanakan lomba untuk lomba keagamaan antar kelas yang kita adakan pada hari Rabu sampai Jumat, dan puncaknya kita laksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Di sini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah mensupport, yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, baik moral maupun materi. Kemudian saya ucapkan juga ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu seluruh rangkaian acara sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan kami dengan diadakannya lomba keagamaan ini, yaitu pidato dan fardu kifayah, nantinya ini dapat menjadi bekal untuk anak-anak kami sekalian untuk kedepannya. Saya sampaikan, kami juga mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan. From the Headmaster of MTS 1 Labuhan Batu, Mr. Mustafa Kamal Nasution, SPDI, MPD. To Mr. Mustafa Kamal Nasution, SPDI, MPD, we kindly invite you to deliver the welcoming speech. Acara selanjutnya ialah kata sambutan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Labuhan Batu, Bapak Mustafa Kamal Nasution, SPDI, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Ke kota Batam, lanjutkan ke Singapura. Yang menjawab salam, salah lagi. Yang menjawab salam, kita doakan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami seluruhnya, kita janji ya, kalau sudah mulai acara, silent, suaranya kita tahan, kita menghormati siapa tokoh-tokoh kita yang berbicara di depan. Siap? Bisa jaga suaranya? Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Al-Mukarram, yang sama kita muliakan, sama kita hormati, guru kita bersama Ad-Doktor Haji Randy Fitrayana LCMHI. Dengan baik, bisa berdoa dengan baik, berbanggalah ibu. Mudah-mudahan kalau mereka itulah yang membuat bapak ibu bisa selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul ditanya para sahabat, bertanya pada sahabat, tahukah kalian bahwa siapa yang mandul itu, yang tidak punya anak itu? Kata baginda Rasul. Para sahabat bertanya, yang mandul itu orang yang tak punya anak ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Salah. Siapa itu ya Rasul? Yang tak beranak itu adalah orang yang anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi tak satu pun di antara mereka yang menyelamatkannya di alam barzah dan membawanya mulia dalam pandangan Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini semuanya bisa membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Ketua Panitia yang sudah berjuang menghadirkan acara ini, saya pikir ini kerja berat, kolaborasi dengan kawan-kawan, sehingga acara ini kalau saya rasa macam acara Pemkab Labuhan Batu. Yang mengaji juara provinsi, yang hadroh di tengah itu juara kabupaten. Jangan tanya 1, 2, 3 nya, yang penting juara, ya kan? Yang jadi MC tengok itulah, 1 orang Inggris, 1 orang Arab, 1 orang Indonesia. Ya, jadi artinya kami sedang menumpang tuah dengan anak-anak hebat ini. Karena mereka hebat, terbawa-bawa juga nama-nama guru-guru ini. Jadi hebat semuanya. Jadi anak-anak kami seluruhnya tahu dan undangan Bapak Kepling dan seluruhnya kita yang berhadir, tim hadroh yang sudah mengiringi acara. Mudah-mudahan kita awali pagi kita tadi dengan alhamdulillah,
menunjukkan bahwa kita adalah orang yang paling bersyukur. Artinya apa? Allah masih sempatkan kita bernapas hari ini di bulan Syaban, dan mudah-mudahan sampai napas kita masuk pada bulan Ramadan. Kita awali pagi ini dengan melangkah dengan bismillah. Artinya apa? Kita melangkah bukan tujuan dunia semata, tapi jauh dari situ. Kita melangkah, kita berharap Allah turunkan cintanya kepada kita, dan kita berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harap memang hanya ridho Allah. Bekerja kita, menafkahi anak dan seluruhnya, bertugas yang kita butuh cuma satu, bagaimana Allah sayang dan menempatkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan pekerjaan kita dunia, tapi pada dasarnya karena itu sudah dihantar dengan rohani yang baik dan niat yang baik, mudah-mudahan ini menjadi pintu surga terbuka untuk kita semua. Kita yakin orang tua, guru-guru yang bersama dengan kami adalah orang-orang tua yang lapang hatinya dan ikhlas. Karena kami tengok walaupun panas-panas kipas-kipas ditahankan dia tak pulang. Jadi terima kasih untuk kita seluruhnya. Salawat salam tak putus bagi kita Rasul. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Halo Ustaz, Bapak Ibu pengawas yang kami hormati dan seluruhnya kita yang berada, kami sampaikan pagi tadi bahwa kita diawali dengan acara khatam Quran. Khatam Quran ini sebulan sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau semuanya kita undang 1.000 orang, 2.000 orang yang akan datang. Kalau datang ayah omaknya, tak muat sekolahnya. Jadi akhirnya kami bagi, Bang Naim, kami bagi Pak. Kita bagi hari minggu bulan pertama ini. Kelas ini artinya tidak berjalan sendiri. Saya dibantu dengan Bapak, Ibu, orang tua yang memang peduli dengan kami hari ini. Bersama dengan Pak Babin Kamtimas, bersama dengan Pak Babin, kita sudah sama-sama tadi deklarasi anti bullying. Setiap kelas kita deklarasi begini, dan ini akan dipajang. Nanti anak-anak akan teken bersama di kelas masing-masing, dipajang. Artinya apa? Anaknya tahu bahwa ibu dukung program madrasah, orang tuanya, anaknya paham bahwa ayahnya ikut mendukung madrasah. Poin terakhir kata Pak Bimsa tadi kan, kita tegas, menindak tegas kepada pelaku bullying di madrasah. Di madrasah nih kita sudah bentuk satu tim namanya tim Satgas. Satgas apa? Satgas pengendali tindak kekerasan dan perilaku menyimpang. Ketuanya Ibu Nuriban dan kawan-kawan. 33 orang. 11 kelas. Satu kelas ada 3 tim pengendali kekerasan, perilaku menyimpang siswa dan termasuk bullying di dalamnya. Dibantu BK dan dibantu orang tua di rumah. Saya yakin hari ini kita lihat grafiknya terus menurun dari tindak kekerasan itu. Perilaku menyimpang itu, kekerasan itu mudah-mudahan menurun. Ini bukan kerja pribadi, ini kerja korosal, ini kerja jamaah. Sekolah dan orang tua bergandengan tangan, ditambah lagi Bapak Babin dan Bapak Babin Kamtip. Kita yakin, saya sampaikan ke kawan-kawan madrasah guru-guru kemarin rapat. Bapak Ibu, kita sama-sama menjaga marwah madrasah ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini kesempatan kita meraih ridho Tuhan. Kalau ada di luar yang membicarakan masuk kemari sekian ribu, masuk kemari sekian ribu, kita mulai dari kepala madrasah harus siap untuk tidak melakukan itu. Saya panggil guru-guru untuk tidak siap, untuk siap melakukan itu. Kami berkomitmen siap untuk melakukan yang baik-baik di madrasah ini. Bantu orang tua. Anak ada 600 yang masuk kemari, yang bisa diterima separuh Bapak Ibu. Wah, makanya kepala sekolah kalau sudah PPDB lari dia, tak tahan dia separuh. Maka dari itu Bapak Ibu, udahlah kita percayakan saja kepada tim panitia seleksi, biarkan mereka lulus, alhamdulillah. Tak lulus jangan paksakan harus masuk, karena masih banyak sekolah terbaik di luar sana. Ada Al-Azhar yang jauh lebih baik dari kami hari ini. Pesantren itu dipimpin oleh Ustaz Dr. Haji Rendi Fitrayana. Kita mau hari ini kami hanya bisa membawa sebahagian gelombang anak bangsa, sebagian lagi dibawa Ustaz Rendi. Mari sama-sama kita ketemu di surga sama-sama. Karena di dunia kita sungguh-sungguh mengantarkan anak-anak ini semuanya. Mudah-mudahan kalau kita semangat, niat kita lurus, akan muncul orang-orang hebat kelak dari madrasah kita, dari pesantren kita. Dan hari ini kita mau satu dari sekian tokoh itu adalah anak-anak kita kelak. Maka dari itu nanti mohon arahan bimbingan kepada ibu pengawas yang mau mengingatkan kemana untuk motivasi kami untuk terus bersama dengan kita. Bantu kami bagaimana madrasah ini bisa semakin ke depan dengan harapan bersih-bersih, kita jaga marwahnya. Dengan demikian mudah-mudahan tetap jaga. Saya sudah salam Pak Isa, saya belum salam Pak Dedi, tapi insya Allah saya akan salam Pak Dodi. Bantu saya, PPDB kawal kami. Kalau ada nanti Bapak Ibu melihat ada seragam di depan, artinya mereka sedang membantu kami untuk melakukan pengawalan itu. Jadi niat kami berusaha untuk maksimal. Kan khawatirnya kita kepala madrasah tak menerima apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi buruknya sampai ke kepala madrasah, kan sakit ya.
Ini yang kita tidak mau melakukan hal itu hari ini. Mari sama-sama kita bantu. Kalau takdirnya masuk, alhamdulillah. Karena takdirnya 1000 anak ini masuk kemari. Tugas kita sama-sama. Syukuri itu, Bapak Ibu. Syukuri itu anakku semuanya. Karena banyak orang yang separuh lagi tak sampai kakinya masuk kemari. Takdir kamu yang masuk kemari. Maka dari itu, jangan lagi ada yang hal-hal negatif dilakukan. Jangan lagi melakukan kekerasan. Jangan lagi melakukan bullying. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik yang sifatnya yang bahasa kotor, perbuatan kotor, tidak lagi ada anak madrasah yang melakukan itu. Kenapa? Karena wujudnya bisa masuk kemari. Syukuri. Kalau memang tak bisa jadi bolong, di poin 4 akan berlaku. Maka dari itu, ini sudah anak-anak hebat sudah masuk. Tinggal kita guru-guru hebat. Mari hebatkan diri, hebatkan mental, hebatkan siapkan kita bahwa kita akan mampu menjalani kehidupan ini dan menjalankan roda pendidikan ini dengan baik. Bu pengawas, kami sampaikan, izin kami bahwa guru yang tak mau belajar, maka pendidikan akan stagnan. Mengapa Ustaz ini belajar terus sampai gelar doktor? Karena kita tak mau ilmu itu bertahan statis. Kita mau terus belajar. Izinkan pengawas, nanti kami akan studi banding. Kami bisa menang padang model yang sudah siap menampung kita untuk belajar sama-sama. Artinya apa? Inilah komitmen kami dengan 2 madrasah yang ada di sana di bawah asuhan, 1 swasta dalam asuhan ini Bonjol yang siap untuk bekerja sama dengan kita dan memberikan ilmunya. Maka dari itu Bapak Ibu, kami belajar. Orang tua tak pernah juga ada ruang belajar untuk putus. Karena kata Rasul, ruang belajar itu sampai dari hidup sampai kita di alam barzah adalah rentang waktu yang disiapkan Allah untuk kita semua belajar. Maka hakikatnya hidup ini penuh dengan pembelajaran. Maka dari itu, izin Ustaz agak terlalu panjang. Karena inilah kesempatan saya untuk menyampaikan undang-undang dengan orang tua dan guru dan anak-anak seluruhnya. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebentar lagi kita akan melaksanakan Isra Mi'raj. Anak-anakku semua, besar harapan Bapak, dengarkan, resapi, hayati, ujung-ujungnya amalkan apa yang sudah disampaikan itu. Apa yang disampaikan guru kita nanti amalkan dengan baik. Semua kita kelola dengan baik, sudah mampunya. Ada kata pepatah yang bijak. Saya ulang, sama guru sudah sampaikan. Al-haqqu bila nizamin. Yang hari ini bersama dengan kita. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih kepada kita semua. Tak bisa menyambut dengan suasana yang baik karena ada yang dingin, ada sebagian yang harus berpanas-panas. Jangan heran kita juga kalau bobolan pula kasih bola ya. Habis ini kan mohon maaf saya tak bisa membuat fasilitas yang baik. Mohon maaf. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Makasih panitia. Tepuk tangan buat Anda dulu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Mustafa Kamal Nasution, SPDI NPD atas Office of Pelabuhan Padang Yasi by Mem Haji Masitan Sitorus NPD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya ialah arahan dan bimbingan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Pengawas MTSN 1 Labuhan Batu, Ibu Haja Masita Sitorus MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Ustaz kondang kita Bapak Haji Redwi Fitriana LCMHI, kebetulan Pak Kepala juga pengawas Alisa. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bertemu di madrasah yang kita cintai ini. Yang hari ini tadi dimulai acara khatam Quran, dilanjutkan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini, kita semua
menyambut bulan suci Ramadan sehat sampai akhir Ramadan. Salawat beri salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita semua yang berhadir ini termasuk umat yang mendapat syafaat kelak yaumil akhir. Bapak Kepala Madrasah yang pertama titip salam Bapak Kepala Kantor yang tadi sudah disebutkan. Pada saat ini Bapak Kepala Kantor lagi mengikuti rapat kerja di Kanwil Provinsi Sumatera Utara. Semalam sore Bapak KTU menyampaikan disposisi untuk mewakili, izin Bapak. Yang pertama, ucapan terima kasih telah melaksanakan program-program yang mendukung kemajuan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu. Di samping kegiatan agama yang begitu luar biasa, kenapa kami katakan luar biasa? Dulu waktu kami di sini khatam Quran waktu tamat yang kelas 9, tapi sekarang setiap bulan alhamdulillah kita mohonkan dengan acara khatam Quran yang setiap bulan ini MTS 1 selalu mendapat keberkahan. Sudah terbukti. Titip salam Bapak Kepala Kantor atas apresiasi. Di samping kegiatan-kegiatan agama, kami mendapat informasi dan melihat di grup kantor Kementerian Agama beberapa bulan yang lalu bahwa MTS 1 memperoleh juara umum 1 drum band di Tanjung Balai. Mana grup drum bandnya nak? Mana yang ikut drum band? Barakallah Anda. Kemudian juara 2 umum Olimpiade Sains se-Kabupaten Labuhan Batu Raya. Alhamdulillah. Itu mana Bapak waktu yang kurikulum? Yang SMP ikut juga itu ya? SMP se-Labuhan Batu Raya. Masya Allah. Kalau nggak salah Pak Man juga juara ya. Alhamdulillah Labuhan Batu dikuasai madrasah. Ini salah satu keberkahan untuk MTS. Titip salam Bapak Kepala Kantor untuk semua kita keluarga besar. Jangan cepat puas. Jangan merasa cepat puas, terus belajar. Yang lalu Hadroh ikut lomba di Masjid Agung, belum dapat juara, jangan kecewa, tapi sudah tampil. Terima kasih anak-anak. Ibu lihat di video saya langsung Pak Everyone, bagus Pak, mungkin karena masih baru ya Pak. Kita yakin ke depan dari vokalisnya, Masya Allah. Karena waktu mungkin ya Pak tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, terus berinovasi. Yang terakhir tadi deklarasi bersama stop bullying. Pak Kepala, saya semakin yakin. Ada tadi Bapak Kamtibmas Bapak yang saya Bapak Muhammad, maaf ya Pak nggak terbaca. Saya semakin yakin Pak MTS 1 Labuhan Batu akan bersih dari bullying. Yang mengawalnya sudah banyak, Bapak Lurah, Bapak Kelurahan juga sudah ikut mendampingi. Dengan deklarasi semua kelas yang akan dibuat, insya Allah kita akan nyaman dan aman berada di MTS. Orang tua juga akan merasa aman melepas anaknya masuk MTS. Ini sebenarnya sebab kenapa MTS 1 setiap PBDB luar biasa. Tapi yakinlah Pak, seperti kata Bapak Kepala tadi, yang berprestasi tetap kita dahulukan. Ini buktinya semua yang belajar di MTS, lomba apapun, insya Allah tak dapat juara 1, tapi yakin pasti dapat juara, walaupun juara berapa. Sekali lagi, karena hari ini kita kedatangan mubalik, takut waktunya tersisa, dari Ibu pengawas kita serahkan waktunya Ibu kepada Bapak Al-Ustaz kita yang nanti insya Allah ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya MTS Labuhan Batu lebih berprestasi lagi, lebih sukses lagi. Mohon maaf kepada Bapak Kepala, mungkin arahan dan bimbingannya kalau Pak Kakaknya langsung mungkin lebih luas ya Pak, mengingat waktu. Lebih kurang saya mohon maaf kepada anak kami. Mari kita simak nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengarungi kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan pandangan umum seputar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang makna perjalanan agung ini, serta bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pandangan umum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Randy Fitrayana, LC.MHI. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Daun salam daun jati. Yang jawab salam mudah-mudahan luas rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau sudah cerita rezeki semangatnya Bu ya. Karena memang kalau kita tengok tanda-tanda wajahnya, tanda-tanda kreditnya ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang sama kita hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Labuhan Batu, Kanda Mustafa Kamal Nasution MPD, yang kita doakan sehat selalu serta tetap semangat untuk memajukan madrasah hebat menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia. Allahu Akbar. Kalau menengokkan semangat pidatonya tadi, enggak lagi sambutan itu Pak Babinsa, macam orasinya lagi ya kan Bu pengawas. Mudah-mudahan kita doakan Kanda, Kepala Madrasah beserta seluruh guru-guru hebat, ibu-ibu dan bapak-bapak kami, ustaz-ustazah, diberikan Allah kekuatan untuk mendidik anak-anak bangsa kita dan insya Allah menjadi amal jariah kita nanti di akhirat. Amin. Hormat yang sama kepada Ibu Pengawas, dalam hal ini juga mewakili Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Labuhan Batu, Ibu Masyitoh Sitorus, yang kalau namanya saja, nama Masyitoh ini salah satu nama yang insya Allah menjadi nama penghuni sorga nanti. Amin. Hormat yang sama kepada Abang Anda kami, Ketua Panitia beserta seluruh panitia yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua Komite, orang-orang tua kami yang berhadir pada kesempatan kali ini, serta anak-anak hebat kami yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Madrasah tadi, bahwa acara kita pada hari ini bukan lagi acara tingkat madrasah, tapi insya Allah tingkat dunia sudah, insya Allah. Amin. Mulai dari protokolnya 3 bahasa, anak-anak kita yang tampil dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, ini mudah-mudahan menjadi sinyal dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lainnya, bahwa insya Allah kita anak-anak ustadz semuanya bersyukur dari sekian banyak orang yang ingin bersekolah di madrasah yang kita cintai ini. Kalian adalah orang-orang yang terpilih yang bisa bersekolah di sekolah yang di madrasah yang kita cintai ini. Amin. Anak-anak ustadz, halo. Hai. Baik anak-anak ustadz yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita bersyukur menghadiri peringatan Isra Mi'raj. Ayo coba anak-anak ustadz yang lagi viral di TikTok, lagu Isra Mi'raj, semuanya bisa? Ayo semua ustadz ajak semuanya. Di suatu di bulan, ayo boleh?
Oke, boleh diiringi ya, tim hadrah ya. Anak-anak Ustaz hafal hadrah kan? Oke, di suatu malam. 1, 2, 3, semuanya. Di bulan Rajab manggil untuk menerima wahyu salat sehari semalam untuk iya. Oke, habis itu aja. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, peringatan Isra Mi'raj dimulai Allah dengan Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi, menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasul, man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyara. Siapa yang bersalawat 1 kali kepadaku, maka Nabi mengatakan Allah ampuni 10 dosanya dan Allah berikan 10 pahala derajat kebaikan. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Bisa menggapai cita-citanya sampai setinggi-tingginya. Amin. Semoga yang hadir ini semuanya orang tua kita dilapangkan, diluaskan Allah rezekinya. Amin. Sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yang terakhir juga kencang memang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj, tujuan dan ibadah yang diambil Nabi, kalau dari mulai buruknya, mulai dari pembelahan dada Nabi sampai Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha, semuanya hanya jalan mukjizat. Sedangkan yang terpenting daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa anak-anak Ustaz? Adalah ibadah perintah salat. Macam mana lagunya? Subuh 2, zuhur asar, maghrib isya, jangan sampai. Coba anak-anak Ustaz yang laki-laki, halo, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak Ustaz, siapa yang tadi salat subuh angkat tangan. Masya Allah, jujur ya. Mudah-mudahan insya Allah jadi anak soleh-solehah sukses semuanya. Amin. Yang banat, yang perempuan, jujur. Yang tadi salat subuh angkat tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwanya mengambil ibadah salat. Kenapa salat yang paling penting? Karena tujuan daripada Bapak Kepala Madrasah dan semua guru-guru tadi, bagaimana bullying di sekolah madrasah kita ini hilang, bagaimana cakap yang tidak baik, cakap yang kotor, perbuatan yang kotor dan semua yang tidak baik bisa hilang dari madrasah dan anak-anak madrasah semua. Kuncinya adalah bagaimana memelihara ibadah salat sesuai dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya alhamdulillah Bapak Kepala Madrasah
Mudah-mudahan ini anak-anak kita insya Allah. Apalagi tema yang kita angkat, judul acara kita sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti Ustaz Ustazah, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan anak-anak kita sudah dilatih nanti insya Allah bisa azan di masjid selama Ramadan. Amin. Bisa nanti imam di masjid selama Ramadan. Amin. Kalau perlu yang bilalnya juga adalah anak-anak madrasah kita semuanya. Amin. Ini kadang-kadang sedih kita, Pak Babinsa. Kadang-kadang di masjid kami sana jadi Bu. Kadang-kadang ya Allah, dibikin orang tuh Pak lomba azan, sudah dapat pemenang lomba azan, tapi tak dikasih orang tuh kesempatan bagi anak-anak untuk azan di masjid. Betul? Waktu juga lah yang azan. Ya Allah, kadang-kadang macam mana kau pikir? Ya kan nak, waktu yang azan awak yang takut mendengar dia azan. Bayangkan kamu lah, azan lah waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Dia yang azan, awak yang takut dulu. Dalam hati awak sampai nggak napas wani ya kan. Tapi bagaimana seandainya anak kita yang juara satu azan, anak kita yang baca Qur'annya baik, apalagi yang sudah hafiz Al-Quran, ini yang kita kasih kesempatan untuk azan di masjid kita supaya semangat orang-orang berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Betul? Iya. Ini kadang-kadang waktu begitu bunyilah jam digital jadwal di masjid, tet, waktu udah berdiri lah di depan mic, dipegangnya mic, nggak dikasihnya sama orang. Ya, macam mana pun harus dia yang azan, tak dikasihnya sama orang. Kasihlah anak-anak kita, karena Bu, ini anak-anak kita ini, ya, tak ada cerita macam mana baik yang muda, baik yang tua, sangat pengaruh sekali Ustaz Ustazah. Kalau seandainya yang azan, yang imam itu enak orangnya, enak suaranya, anak-anak Ustaz, halo. Kira-kira kalau imamnya seperti suara Ustadz Muzammil, semangat gak ke masjid? Semangat. Ya, begitu azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat kita yang datang. Begitu sampai ke masjid, emak-emak kerjaannya pertama apa? Emak-emak ini tempat kami sana, kerjaannya yang pertama apa? Menengok jadwal siapa imam. Tengok tuh malam ke-7. Tengok wak sangkot mati maita. Kenapa rupanya kalau wak sangkot yang imam? Kau tengoklah deh yang lamaan. Kalau kita mati deh kita ini, tak percaya kau tengoklah, barulah as-salatu tarawih rahimakumullah. Wah, berdiri lah mama. Jawabannya apa nak? As-salatu la ilaha illallah. Nah, mama mulailah berdiri, mulailah mengintip balik apa itu? Balik tirai, tengok orang tuh. Dan betul kan, wah sangkut imam kan, ada begitu. Anak-anak mulailah, anak-anak dia, halo, anak-anak Ustaz. Begitu nanti sampai masjid, jangan lagi kamu bawa-bawakan dulu waktu macam di SD, setuju? Kalau waktu SD lah ya Allah Tuhan, begitu nanti waktu baris pertama, Bang Kamal, waktu pertama baris, luruskan saf dan dirapatkan kata imam, tertiblah anak-anak tuh. Begitu mulai takbir imam, mulailah tolak sana tolak sini. Makanya di TikTok ada saya tengok saf pertama tertib, begitu ditengok saf belakang macam main smackdown di belakang tuh. Iya, ini anak-anak Ustaz nanti tertib, nanti salat jamaah, nanti tarawih di masjid, setuju? Iya, dah. Begitu sampai anak-anak tuh, begitu sudah ditengok ibu-ibu itu siapa imam, mulailah. Begitu mulailah waktu imam ya Allah, mulai jam 8 salat tarawih, jam setengah 11 lah baru siap tuh 23 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin aku gak pala khusyuk emak-emak ini, betul gak?
Dalam hati aku, ayah udah mulai, udah mulai begitu. Mama, ibu-ibu dalam hatinya, ya Allah ya Tuhanku, yang gak ada lalu takwaan gitu. Enggak tahu dia piring di belakang belum tercuci lagi ya Allah. Tak tahu jam 3 dia harus bangun lagi aku ya Allah. Allahu Akbar. Ini pula entah apa ketua BKM-nya ini disuruh. Ya Allah, Alhamdulillah. Samanya semua ini babin bersama enggak mau mengingat-ingatkan. Allahu Akbar. Satu lagi babin Kamtibmas datang tak ada pedulinya. Allah, kepling satu lagi percuma ada kepling enggak mau. Semua kena. Betul enggak Bu? Terakhir sholat waktu, begitu siap sholat, ini mama kita sekarang nih nak. Anak-anak ustaz lah kalau sudah sholat lama-lama, tahan nggak? Tahan kan pula. Sekarang nih masjid dah payah awak mencari 23 rakaat kanda. Rata-rata macam mana tarawih 11 rakaat. Yang lebih enaknya lagi pikir ibu, kakak di mana sholat? Sebelah sana. Tapi sama 11 kak. Iya, sini 11 sana 11. Di sini 11 lambat, sana cepat katanya pula. Udah 11 cari yang cepat. Begitu siap sholat. Ini kadang-kadang wak-wak ini kan ada begitu nah. Kalau udah simak Allahu Akbar. Sami Allah. Encok waktu. Gak berdiri diri dia. Sami Allah. Nah, teman MTS gak tahan. Di luar kami berdiri wak ada orang tinggal wak itu berdiri sujud. Allahu Akbar sujud. Nih anak-anak ustaz. Halo. Begitu sujud lamanya wak yang sujud. Memang ada hadis Nabi Bu, kata Nabi, jarak terdekat antara Allah dengan hambanya adalah pada saat sujud. Banyakkan doa. Makanya anak-anak ustaz kalau ada permintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan pada saat sujud. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia, cukup dalam hati. Kalau diucapkan pakai bahasa Indonesia batal salat. Cukup dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, luruskan aku ya Allah, baguskan rezeki emakku ya Allah. Terus disebutkan tapi dalam hati. Kita pun boleh, tapi jangan waktu berjamaah. Jangan waktu jadi imam. Ini waktu udahlah dia imam lama, sujud lama. Yang di belakang ini kan pemain-pemain lama ini Pak. Yang satu ada penyakit pengewa nih. Yang satu kebanyakan tadi minum es waktu berbuka, mengalir ingusnya di gergang. Begitu sujud terakhir lamanya terakhir. Aku mati pengewa nih, dalam hatinya matilah aku di sini nih pikirnya. Datang wak yang satu lagi mengalir ingusnya, tariknya masuk. Turun lagi, tariknya masuk, ketiga kali nggak lagi tertahannya ingusnya mengalir, yang kuning yang hijau itu ke sajadah. Ya Allah Tuhan. Udah, begitu siap sholat, taulah mak-mak remaja masjid bergabung, adik-adik remaja gabung, kata mak-mak, berkumpul adik-adik remaja masjid, ya, demo mendatangi ketua BKN. Mana ketua BKN? Oh, Babin sama Babin Kamtibmas pun mengawal tau, mau mak demo pula. Ini harus ganti imam. Kalau tak ganti, kalau kami pindah, kata mak-mak. Sibuk, dicarilah. Kebetulan adalah baru tamat dari MTS Negeri 1 Labuhan Batu. Si Sepul namanya. Kebetulan si Sepul ini ajan pandai, mengaji pandai. Ada Sepul sini? Dah, Sepul, sini kau Wak. Apa Wak? Kaulah dulu ajan sama imam di masjid kita ya Wak. Ya Wak, tenanglah Wak. Tapi ingat Sepul, permintaan emak-emak, permintaan jamaah harus cepat. Jangan lama-lama, tenanglah Wak. Jadi, begitu si Sepul datang ke masjid, masuk waktu sholat isya ajan lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepul gini-gini sedap suaranya nih.
Ya, rupanya si Saiful ini selain pandai mengaji, suka juga dia karaoke, goro-goro lagu dangdut. Ditengoknya lah begitu siap dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditengoknya ke belakang, masih sunyi lagi orang. Tidak ada orang datang jemaah, pikir itu. Main kelewat orang kampung ini pikir. Tengok kamu lah. Ya di sini datanglah kamu ini. Tengok kamu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Coba datang orang ke masjid. Bukan mau sholat, menengok siapa yang gila yang ajan. Dimasukkannya lagu dangdut ke lemahnya. Saiful kata orang. Kau Saiful, gila kau Saiful. Alah kamu gila-gila. Ajan aku bagus-bagus gak datang kamu. Begitu agak lain ajan datang. Ya kan Pak? Nah, kita ini kadang-kadang. Udahlah Saiful, lanjut ke imam kau kata waktu. Lanjut dia imam. Imam taraweh. Begitu imam dia taraweh, pikir Bapak Ibu, Allahu Akbar, supaya kencang yang diingatnya bukan khusyuk, kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahumma hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tengok di TikTok. Salat tarawih 23 rakaat 20 menit game. Oh, begitulah kencangnya. Allahu akbar. Pada tengoknya ke belakang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tekak baru sudah. Saking kencangnya. Maka begitulah sholat tarawih, begitu juga lah sholat witir. Begitu dapat witir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Mana ada tekomannya ini pikir. Wa la na'budu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Dapatnya lakum. Apa ada sambungannya ini? Enggak ada 22 kali. Lakum katanya juga. Nggak ada juga yang nyambut. Ketiga kali rupanya istrinya ikut sholat di belakang. Oh ini bojoku minta tolong ini. Ditolong istrinya dari belakang Bu. Begitu 3 kali. Lakum katanya. Disambut bininya dari belakang. Dinukum mas waliyadin. Nggak ada. Sholat orang terus. Ya Allah. Gara-gara sisi. Makanya nanti anak-anak Ustaz, halo. Hai. Nanti insya Allah di bulan Ramadan salat tarawihnya ke masjid semua, amin. Kenapa? Karena orang yang salatnya baik, insya Allah dijauhkan Allah dari perbuatan keji dan mungkar, amin. Insya Allah anak-anak Ustaz dijauhkan dari bully, mengejek-ngejek teman. Ini kan bully ini kan mengejeknya ini sebenarnya Bu. Dulu waktu kecil awak nggak ada istilah bully, yang ada mengejek. Jangan ada lagi yang mengejek-ngejek. Jangan lagi ada yang menyakiti kawannya, karena semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Betul? Kelebihan kita bukan untuk dipuji-puji, kekurangan kita juga bukan untuk dicaci maki. Setuju? Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Ramadan salah satu puncak daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah mengambil ibadah salat. Anak-anak Ustaz, mari sama-sama kita jaga salat yang 5 waktu. Anak-anak Ustaz, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sekedar tahadus bin nikmah menceritakan ini sebagai motivasi bagi anak-anak kami, adik-adik kami. Alhamdulillah Ustaz tahun 2006 dapat beasiswa, kemudian melanjutkan sekolah ataupun kuliah ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dapat beasiswa dari Pemkab Labuhan Batu tahun 2006. Pada saat itu Bupati masih Bapak Haji Tengku Miluan. Ya, sampai sekarang nih Bapak Ibu, izin Pak Kepala Madrasah, setiap tahun alhamdulillah adik-adik kita terus ada yang berangkat ke Mesir
dan itu semuanya didukung oleh Pemkab Labuhan Batu. Ini juga mudah-mudahan kita doakan Ibu Bupati terpilih yang sudah dilantik kemarin, mudah-mudahan kita doakan juga untuk melanjutkan program baik ini, karena alhamdulillah sayalah yang diberangkatkan 2006, Ustadz Ali Bata tahun 2003 kalau saya tidak salah. Ada ustadz-ustadz kita yang lain yang LC diberangkatkan pulang mengabdi di Labuhan Batu, dan alhamdulillah yang kita berangkatkan 2010, 2020 kemarin, alhamdulillah adik-adik kita juga LC sudah ada yang berpulangan dan kembali ke Labuhan Batu. Apa yang ingin Ustadz sampaikan untuk anak-anak Ustadz? Halo, anak-anak Ustadz, tugas kalian adalah faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kalian sudah punya cita-cita yang kuat, sudah punya cita-cita yang tinggi, serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kalian adalah bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan pikirkan, alah, mana lah mungkin awak bisa kuliah ke luar negeri, ayah awak tukang beresnya. Alah, macam mana lah awak bisa mau jadi dokter sementara ayah awak misalnya tukang bangunan. Tidak. 2010 4 orang dari Janji Manahan. Bapak tahu Janji Manahan? Ibu Janji Manahan tahu ya? Manalah Bu Janji Manahan? Hah? Ini kampung baru ini belok kiri ya kan? Janji Manahan Tunjung Labuhan Batu batas dengan Paduta. 4 orang 2010 dapat beasiswa dari Pemkab Labuhan Batu, kuliah anaknya 4 ke Mesir. Ya, padahal kalau ditengok ekonomi orang tuanya, nggak mungkin orang tuanya sanggup. Mimpi apa ya emaknya bisa anaknya kuliah di luar negeri. Tapi karena anaknya betul-betul punya cita-cita, anak-anaknya betul-betul punya semangat untuk bisa kuliah sampai ke luar negeri, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berangkat kau ke Mesir, berangkat kau ke Jerman, berangkat kau kemanapun, semuanya kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba anak-anak Ustaz yang punya cita-cita jadi dokter, angkat tangan. Mudah-mudahan Ustaz doakan jadi dokter, amin. Yang punya cita-cita jadi guru, angkat tangan. Ustaz doakan semoga jadi guru. Yang punya cita-cita jadi polisi, jadi tentara, angkat tangan. Oh, banyak mau menggantikan orang bapaknya. Insyaallah semua jadi polisi, tentara, amin. Yang punya cita-cita jadi ustaz, angkat tangan. Ada juga rupanya. Insyaallah mudah-mudahan jadi ustaz terkenal semuanya nanti, amin. Ya, semua anak-anak ustaz sekarang nih semuanya harus punya mimpi. Harus punya apa nak? Mimpi. Coba Ustaz tanya dulu satu-satu. Yang protokol, cita-citanya apa nak? Kasih mic-nya, mic. Nah. Apa cita-cita? Jadi CEO. Jadi CEO. Tepuk tangan CEO. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kalau dulu cita-cita orang tak jadi presiden, ya kan? Ini sekarang udah ada cita-cita jadi CEO. Sekarang ini CEO cukup sangat dipertimbangkan, ya. Nggak lagi capek-capek lagi awak pesta, kanda. Cukup telepon CEO-nya berapa untuk mulai dari undangan, mulai dari pentas, terata, sampai catering pesta kita, asalkan ada lebih awal, ya kan? Insyaallah, mudah-mudahan bisa sukses, insyaallah sukses, amin. Iya, yang di sebelahnya cita-citanya apa nak? Siapa tadi namanya? Ica ya? Iya. Yang kedua, cita-citanya jadi apa nak? Cita-cita saya jadi polwan. Jadi? Polwan, insyaallah, mudah-mudahan ya Pak ya, jadi polwan, mudah-mudahan. Lanjut. Kakak apa cita-citanya? Insyaallah guru Pak. Insyaallah guru, insyaallah mulia goyang. Insyaallah mudah-mudahan semua anak-anak Ustaz pada hari ini harus sudah punya cita, harus sudah punya mimpi. Jangan lagi ditanya nanti sama gurunya, kau mau jadi apa kau? Tak tahu lah Pak, tengok nanti pula itu. Oh kira-kira narik becak katanya. Nggak bisa, semuanya harus punya mimpi. Apa kata Giring Niji? Mimpi untuk kita
sampai engkau semua laskar takkan waktu bebaskan mimpimu warnai ya semuanya dan terus walaupun nyata bersyukurlah pada yang kuasa selamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Laskar Pelangi itu kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebuah madrasah sekolah SD Muhammadiyah terpencil di desa apa? Iya, Bintung ya, di desa yang sangat kecil sekali dengan sekolah yang sangat sederhana sekali, tapi karena gurunya punya semangat yang tinggi, anak-anaknya punya semangat dan cita-cita yang besar, dari sekolah yang sangat sederhana itu bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi di film lanjutannya insya Allah. Maka anak-anak Ustaz ya, bagaimana kalian bisa meraih cita-cita yang besar itu? Maka tidak lain kata kuncinya anak-anak Ustaz. Pertama, ridallah fi ridal walidain. Bagaimana kalian harus bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua, jangan pernah melawan orang tua, jangan pernah menyakiti hati orang tua, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Karena yakin anak-anak Ustaz, tidak ada ceritanya orang sukses kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Betul? Anak-anak Ustaz sudah sampai ke Sampuraga, Mandailing Natal. Udah nengok Sampuraga belum? Udah ya. Kalau belum nanti liburan minta nanti sama ayah bundanya sama bapak mamanya jalan-jalan ke Mandailing Natal, sekaligus tengok-tengok pesantren yang ada di sana, pesantren Mustafawiyah Purba. Tengok juga nanti pelajaran penting, karena kata Allah Bapak Ibu bahwa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ternyata Bapak Ibu bahwa jalan-jalan itu juga merupakan sunnah. Disuruh kita jalan-jalan menengok macam mana orang-orang yang durhaka yang dibuat oleh Allah. Termasuk anak-anak Ustaz nanti jalan lihat Sampuraga, anak durhaka yang ketika sukses tidak mau mengenali lagi ayah emaknya, maka dikutuk Allah Subhanahu wa taala banjir bandang besar, dan sekarang ada buktinya di Mandailing Natal. Kemudian jalan-jalan nanti kita ke Padang, ada namanya di Padang anak durhaka, siapa namanya? Maling Kondang. Gak usah jauh-jauh Ustaz, sampai ke Mandailing Natal, sampai ke Padang. Nanti ada anak Ustaz jalan-jalan ke Labuhan Bilik, ada nanti Pulau Sikantan namanya. Itu Pulau Sikantan sejarahnya, dongengnya juga adalah anak durhaka yang tidak berbakti kepada orang tua. Maka anak-anak Ustaz, tidak ada kata kunci sukses dalam hidup ini kecuali berbakti kepada kedua orang. Oh, kalau bapak mama kita ini, halo, anak-anak Ustaz, kalaulah boleh kalian melihat bagaimana sakitnya, lelahnya, letihnya orang tua kita mencari nafkah demi membesarkan kalian, ya. Marudan marlas liari utaon doi amang asal kona malalu sikolai. Tahu kalian artinya nak? Oh nggak tahu lagi. Behujan bepanas artinya tengok nak, marudan marlas nyari behujan bepanas utaon doi amang, kutahankan itu nak. Ini orang tua kita nak, behujan bepanas kutahankan itu nak. Asalkan apa? Asalkan bisa kau sekolah. Anak ayahmu cuma tamat SMA, kau harus sarjana nak. Ayahmu S1, kau harus S2 nak. Kalau ayahmu sekarang seperti ini, kau harus lebih hebat dari ayah. Bope madalan maru
hutang ubain doi amang, walaupun harus berhutang-hutang akan kukerjakan itu asalkan bisa kau sekolah. Mak besok terakhir mak bayar uang ujian, mak besok terakhir mak bayar uang segini mak, tak ada duitnya. Tenanglah kau nak, besok mak bayar lah itu katanya. Kemana dicari bu? Ya, dicarilah pinjaman ke sana kemari, biarlah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asalkan anak bisa jadi orang. Tapi yang sedihnya di ujung lagu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ujung lagu itu kita cerita anak durhaka itu. Hari margoti bulan, bulan margoti tahun, pasikolat pemur mabahan, umur pemur matobang, kaidong sanari hodong magabe, amipe indah diingot kode. Ya Allah, hari berganti bulan, berganti tahun, kau sudah jadi orang nanti nak udah gabe, udah sukses, kau udah senang, kami pun kau lupakanlah. Tak sedikit anak yang sudah sukses lupa kepada orang tuanya. Makanya anak-anak Ustaz, yang pertama syarat kalian jadi sukses adalah berbakti kepada orang tua. Syarat yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo coba semuanya anak-anak Ustaz, manjada wajada. Semua yang paling keras semangatnya, manjada wajada. Sekali lagi yang semangat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tidak ada orang yang. Soal keduanya, Anja'ahul a'ma. Ibu. Mama. Bisa bu? Inna a'tainakal kawthar. Wah, kan? 2-0. Dah, ibu satu lagi. Soal ketiga ya bu ya. Soal ketiga adalah walayalin asyr. Dah. Sekarang, Bapak, insya Allah walaupun begitu yakinnya aku kalau perkara wirid Yasin lebih rajin emak-emak di bapak. Betul? Oh, emak-emak ya Allah, Pak Ustaz, aku di rumah Ustaz, tak tahan aku mengurusnya, eloklah wirid aku katanya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak Ustaz, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saking hormatnya sama Al-Quran, diletakkannya Al-Quran di atas lemari yang paling tinggi. Saking hormatnya. Kapan Al-Quran ini diturunkan? Waktu-waktunya meninggal. Turunlah Quran itu berkhatam kaji, siap malam ke-7 naik lagi balik ke atas. Kapan Al-Quran ini lagi diturunkan? Waktu neneknya meninggal. Turun lagi, buka Al-Quran berkhatam kaji, siap berkhatam kaji naik lagi balik ke atas. Saking hormatnya. Rupanya waktu ujian agama ditanya gurunya, kapankah Al-Quran diturunkan? Dijawabnya, waktu atuk sama nenekku meninggal. Itulah saking jarangnya dibacanya Al-Quran di dalam rumah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz, halo, tengok ini nanti di bulan Ramadan akan mulai nanti di TV kita ada cara hafiz Quran. Betul bu? Tengok anak kita 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan kemarin itu Zahran Auzan, putra Langkat, umur 12 tahun. Zahran Auzan anak Langkat, bukan anak orang Arab, orang Melayu. Berangkat dia lomba hafiz internasional di Arab Saudi, juara 1. Dikumpulkan semua anak hafiz Quran di Indonesia, diujikan dan dilombakan. Pemenangnya bukan dari Arab, tetapi putra Langkat Zahran Auzan.
Ini menunjukkan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Al-Quran dimudahkan Allah untuk dibaca dan dihafal. Bukan mesti orang Arab, tapi siapapun yang bisa dan mau menghafal Al-Quran, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo anak-anak Ustaz, bulan Ramadan nanti, Bapak Ibu guru, Ustaz-Ustazah kami, bolehlah anak-anak kita buat target untuk membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan. Bisa tadarus Al-Quran, bisa murattal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran insya Allah akan menjadi penyejuk di dalam rumah tangga kita, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka yang sama-sama kita ingatkan sebelum masuk Ramadan, Nabi pernah mengaminkan 3 doa malaikat. Nabi berdoa, Jibril yang mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan terima pahala puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, jangan terima pahala puasa istri yang durhaka kepada suami. Bu, siap mi'raj ini nanti sebelum Ramadan. Pulang nanti dari sini, ibu jujur nggak dulu? Ibu jujur dulu. Kapanlah ibu terakhir kali cium tangan suami minta izin, minta maaf? Kapan bu? Kapan? Hari raya. Cium tangan suami minta izin, minta maaf terakhir kali hari raya tahun lalu. Merepetnya tiap hari. Cita-cita mau masuk surga, kan hebat itu Pak. Kalau mau maka tugas ibu pulang dari Isra Mi'raj ini adalah tangkap tangan suami masing-masing, cium tangan, minta izin, minta maaf. Bisa bu? Berat kali jawabnya lah. Berat kali, nanti kok cium tangan laki pun tak dibilangnya buang tabiat pula aku. Ya bu? Sebelum Ramadan, makanya minta maaf izin itu bukan hanya hari raya, tapi juga mau masuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima pahala puasa orang yang memutus silaturahim. Maka juga di perwiritan, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita. Allah, kita yang kawan-kawan nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada yang sempurna, tak ada yang paling baik. Maka ketika teman kita punya salah, ketika ada yang khilaf, maka sebelum Ramadan ini juga marilah sama-sama kita saling memaafkan. Anak-anak Ustaz, termasuk anak-anak Ustaz juga yang harus dilakukan apa dia? Pulang nanti ke rumah sebelum Ramadan nanti, cium tangan orang tua masing-masing yang masih diberikan orang tua yang berumur panjang. Bersyukur anak-anak Ustaz, karena tak semua orang diberikan Allah kesempatan untuk bertemu orang tuanya sampai mereka dewasa. Kalian yang masih punya orang tua bersyukur, menunggu nanti bulan suci Ramadan, cium tangan ayah emak kita, minta izin, minta ridho agar kalian sukses untuk di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan kepala madrasah tadi, bahwa orang yang mandul itu bukan punya orang-orang yang tak punya anak, tapi orang yang mandul kata Nabi adalah orang yang punya anak tapi tidak ada yang bisa membawanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak Ustaz, ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi dibawa melihat surga dan neraka. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa semua kita bakal mati dan kita akan memilih apakah mau ke dalam surganya Allah, na'udzubillah, apakah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz, pulang lagu ini. Semua kita bakal mati, dan yang namanya mati tidak pernah melihat siapa yang paling muda, siapa yang paling tua. Maka anak-anak Ustaz, kita semuanya hanya tinggal menunggu kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka persiapkan amal ibadah kita. Di antara amal yang tak terputus, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat,
anak soleh yang mendoakan kita. Maka anak-anak Ustaz, halo. Nanti di bulan Ramadan salah satu amal yang perlu kita perbanyak adalah berbagi takjil, berbagi bukaan puasa. Kenapa? Karena kata Nabi, anak-anak Ustaz, man fattara shaiman, siapa yang memberi makanan bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Ibu, nanti misalnya mama kalian di rumah masak kolak, dimasak mama kalian kolak, diantarkan mince apa mak, pergi antar dulu kolak satu rantang ke rumah Wapiah di sebelah ini, diantarlah ke rumah Wapiah. Di rumah Wapiah itu ada 3 orang yang makan kolak yang dimasak mama kalian, maka kalian dan mama kalian dapat pahala 3 orang puasa. Sudah hebatnya Bu, tapi niatnya harus ikhlas. Kadang-kadang emak-emaknya ada juga begitu, diantaranya juga bukaan ke rumah tetangga. Mince, antar dulu ke rumah Wapiah ini. Kenapa ke rumah waktu aja diantar mak? Tadi waktu belanja mama di pajak, mama tengok Wapiah membeli ayam. Kutanya sama dia, kenapa kakak membeli ayam? Mau masak apa kakak? Aku mau menganyam. Rupanya Wapiah ini mau menganyam, sementara dia cuma mau mengolah. Terakhir diantarkan kolak pisang, berharap berubah nanti kolak pisang yang diantarnya ini diantar balik sama dia menjadi anyam. Jadi kan diantar si Mince, pikir ibu, begitu diantar si Mince balik lagi ke rumah, kosong rantang waktu, kosong. Terakhir gak berpahala, dia pikir bapak mengumpat dan kelewatnya Wapiah, nggak ada hatinya, percuma lagi kuantor kolak, masa kosong diantarnya balik sama aku katanya. Terakhir tak berpahala, terakhir jadi dosa. Makanya bapak ibu yang dirahmati Allah, ada rezeki bagi sama tetangga bukaan, ada rezeki antar kue untuk anak-anak tadarus di masjid. Tapi jangan itu aja kuenya. Ini kadang-kadang oma-oma yang diantarnya ke masjid tadarus di Berkanda, itulah sisa-sisa. Tadi mana sisa bakwan tadi waktu berbuka? Antar sisa bakwan. Bayangkan ibu lah, mengaji makan bakwan, habis suara awak dibikin bakwan itu ya kan? Maunya yang agak sehat jadi diantar ke masjid ya kan? Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya ingat bahwa tegakkan sholat, jangan tinggal sholat 5 waktu, karena kalau kita mau membersihkan buli, cakap kotor, perbuatan tak baik, dan semua pendakan tercela dalam diri kita, kata kuncinya adalah tegakkan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, betul-betul kalian belajar, baca Al-Quran, kemudian anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, bercita-citalah yang tinggi sehingga kalian akan semangat untuk mengejar cita-cita kalian di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Kanda kami Mustafa Kamal Nasution MPD beserta seluruh guru-guru hebat Madrasah Negeri 1 Labuhan Batu yang mudah-mudahan tetap istiqomah untuk melahirkan generasi hebat, untuk madrasah maju, bermutu dan mendunia, insya Allah. Oleh karena itu mari sama-sama kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang datang ini diampunkan Allah Subhanahu wa taala dosanya. Amin. Dan semua kita yang datang ini Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat dan kelapangan rezeki. Ala hazihi niyah, dan khusus ya Allah untuk kemajuan madrasah kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah, di pagi menjelang siang ini kami berkumpul, kami tadahkan tangan kami bermunajat bermohon kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rahman. Kami dalam keadaan sehat walafiat, berikan kami umur yang panjang sehingga kami bertemu dengan bulan suci Ramadan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Kami bisa bersekolah di sekolah yang luar biasa ini, di madrasah yang kami cintai ini, Ya Allah. Kami bisa menjadi seorang pendidik di madrasah yang mulia ini, Ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami guru-guru untuk bisa mendidik anak-anak kami ini menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan agama, serta bisa meraih cita-citanya setinggi-tingginya, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sebagai anak-anak santri, murid daripada MTS ini, kami bermohon, Ya Allah, mudahkan kami dalam menerima pelajaran, Ya Allah. Jaga anak-anak kami ini dari segala bahaya narkoba, pergaulan bebas, judi online, dan semua hal-hal yang dapat merusak cita-cita mereka, Ya Allah. Berikan kemudahan anak-anak kami untuk mengejar cita-citanya dan menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Sukses dunia, terlebih sukses akhirat. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan, membesarkan kami dan mencukupkan rezeki kami, Ya Allah. Sehatkan kedua orang tua kami, lapangkan rezeki mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbing kami ke dalam yang Kau ridhai. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nasrun minallah wa fathun qaribun basyiril mu'minin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.